Selamat datang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya biasa dipanggil Bu Diana akan mencoba menjelaskan terkait dengan pemilahan sampah ya. Nanti kita akan mencoba ya membahas berdasarkan outline seperti berikut ini. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang 5W dan 1H terkait dengan pemilahan sampah. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang kenapa sih kok sampah itu harus dipilah, manfaatnya apa. Nah, kemudian nanti yang terakhir ada studi kasus ya, atau contoh aplikasi pemanfaatan pemilahan sampah ya melalui Bank Sampah Malang ya. Kemudian juga ada studi kasus terkait pengolahan sampah plastik yang sudah dilakukan oleh PT DMC dari Korea Selatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Jadi di sini ada 5W plus 1H. Apa itu? 5W itu berarti what ya, apa, who siapa, kemudian where itu di mana, when kapan, dan mengapa. Kemudian yang terakhir adalah how ya. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama apa? Apakah pemilahan itu? Nah, kita coba lihat gambar yang ada ya. Di sini kita lihat beberapa contoh hasil ya dari kalau kita memilah sampah ya. Berarti kalau memilah sampah itu sampah harus dibedakan berdasarkan jenisnya. Apakah 2 jenis ya? Ya, apakah lebih dari 3 jenis ya, atau hanya yang organik saja karena yang mau diambil organiknya saja ya, atau sampai 3 hingga 5 jenis ya, tergantung. Nah, kalau di Indonesia ya itu sampah dipilah kalau berdasarkan peraturan 5 ya. Ada dan warnanya sudah beda-beda. Ada sampah B3 ya, ada sampah yang untuk plastik, kertas, organik ya, residu ya, dan yang gelas ya 5. Tapi Bapak Ibu mungkin atau teman-teman juga mungkin nggak terbiasa ya untuk memilah sampai 5 ya. 2 pun kadang juga masih sulit ya. Jadi kadang untuk mempermudah kalau misalnya kita jalan di tempat umum saja ya, biasanya hanya 3 ya. 3 warnanya kalau tidak salah ya, hijau, kuning, dan abu-abu. Tapi bisa juga berubah kalau misalnya ke kota lain. Yaitu kalau di Malang biasanya seperti itu. Nah, hijau itu biasanya yang untuk sampah basah ya. Kemudian yang kuning itu untuk yang sampah kering, apakah kertas, plastik ya, atau mungkin metal ya, kemasan. Sedangkan yang abu-abu ya, yang itu biasanya berupa residu, jadi yang tidak masuk di 2 tadi ya. Jadi kalau ditanya apa itu pemilahan sampah, yaitu membedakan jenis sampah berdasarkan jenisnya sebelum dimasukkan ke tempatnya masing-masing sesuai jenisnya ya. Itu yang pertama terkait dengan apa itu pemilahan sampah. Kemudian ya kita lihat di sini ya, kenapa kok harus dipilah? Ya, mungkin nanti di belakang saya jelaskan lebih detail. Tapi kita lihat di sini berdasarkan aturan dari pemerintah memang harus dipilah karena pemerintah punya target untuk mengurangi sampah hingga 30% sampai tahun 2025. Ya, jadi kita sebagai masyarakat ya harus berpartisipasi. Dimulai saja dari yang sederhana di rumah tangga. Mungkin sekarang belum terbiasa ya, tapi kalau dipaksa saya yakin ya nanti tahun-tahun berikutnya kita akan terbiasa untuk memilah sampah. Saya di rumah sudah membiasakan diri untuk memilah sampah. Dan saya nggak peduli apakah nanti waktu dibawa atau diangkut oleh petugas kebersihan, bapak-bapak yang suka bawa gerobak itu Bu, yang pakai seragam kuning, dipilah atau tidak saya nggak peduli. Ya, yang penting saya pilah ya 2 saja, basah dan kering. Ya, yang basah, yang sampah dapur ya, bekas daun untuk sayuran, kemudian ikan dan semuanya. Itu biasanya sehari langsung saya buang karena kalau disimpan terlalu lama ya pasti bau. Nah, yang sampah kering bisa saya sampai 3-4 hari baru saya buang karena bisa dipres, bisa dipadatkan sehingga tempatnya juga lebih hemat ya. Jadi di sini kita lihat tahapan yang dilakukan adalah ini, dipilah ya. Nanti ada juga dipilah di kawasan TPS-nya ya, dan kita lihat untuk B3 khusus
ya, dipilah langsung dari sumbernya dan tidak boleh bercampur masuk ke TPS. Jadi harus langsung ke fasilitas pengolahan limbah B3 yang biasanya dikelola oleh pihak swasta. Ya. Kemudian berikutnya siapa yang harus melaksanakan pemilahan sampah? Ya, kalau kita lihat, ya, kita harus sadar ya, siapa sih sebenarnya yang menghasilkan sampah paling banyak? Ya pasti rumah tangga. Ya kita bagian dari rumah tangga, ada bapak, ibu, anak yang setiap hari mengkonsumsi, setiap hari berkegiatan pasti ada sampah. Ya jadi kita sebenarnya adalah yang menghasilkan sampah. Nah berarti kita yang harus bertanggung jawab juga untuk memilah sampah. Ya, jadi masyarakat ya sebagai individu maupun sebagai komunitas, apakah di rumah tangga, apakah di sekolah, apakah di perkantoran, itu harusnya dari awal sudah memilah sampah. Yang paling sederhana seperti tadi saya jelaskan, 2 saja dulu, sampah basah dan sampah kering paling mudah. Ya, kok misalnya masih kesulitan untuk membedakan sampai 5 jenis. Nah nanti dari pemilahan ini setelah kita memilah ya, kita bawa ke sistem pengumpulan, ya. Nah nanti setelah dipilah ya, kita memilah sampah di rumah biasanya ada 2 yang akan berkepentingan untuk mengumpulkan. Ya, jadi sumber sampah siapa? Ya, siapa yang menghasilkan sampah itu ya? Kita sendiri, ya, karena mayoritas sampah yang dihasilkan ya di suatu kota itu pasti berasal dari rumah tangga. Ya, kita bagian dari rumah tangga ya ada bapak, ibu, anak ya, maupun juga sebagai komunitas, apakah di sekolah, di perkantoran, ya di rumah sakit pasti menghasilkan namanya sampah. Nah, kita yang harus tanggung jawab untuk memilah sampah. Ya, jadi ada sampah basah, sampah kering, kemudian nanti akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan, dibawa ke TPS ya. TPS ya. Kemudian sampah yang kita pilah biasanya sudah ditunggu oleh pemulung. Mereka yang akan mengambil sampah tersebut karena masih punya nilai. Apa sampah yang bisa diambil? Kertas, metal, botol kaca, ya, plastik, ya, baik oleh pemulung secara individu maupun oleh pengepul yang biasanya dia mengambil dalam partai yang besar. Ya, nah setelah dipilah ya biasanya akan dibawa untuk dijual. Ya, walaupun kita di sini ya ini kadang ada yang dijual, ada dan juga yang diberi. Ya, saya nggak saya jual. Kalau ada pemulung minta ya sudah dikasih saja. Nah biasanya setelah itu dibawa ke bank sampah, ke komunitas peduli lingkungan yang dia care dengan lingkungan, dipilah, nanti biasanya akan dijual ke grosir ya, yang dia memang mengumpulkan sampah lebih besar lagi. Jadi tingkatannya di atas pengepul. Atau langsung ke industri kecil yang memang membutuhkan material daur ulang, misalnya kertas, kemudian plastik. Itu ada di kita. Jangan mereka nggak harus membeli material yang mentah dari awal ya, karena mereka bisa menggunakan material daur ulang tadi sehingga menghemat untuk proses produksinya, untuk biaya produksi ya. Kemudian yang berikutnya kapan dan di mana? Ya harusnya setiap kali kita menghasilkan sampah ya saat itu pula kita harus milah. Jadi kalau misalnya di jalan gimana Bu, lagi minum aqua minum botol mineral gitu ya, saya nggak boleh. Nah, pada saat itu setelah habis, maka biasakan untuk mencari tempat sampah. Cari yang warnanya kuning tadi, dibuang di situ. Kalau misalnya nggak ada, bukan berarti dibolehkan untuk membuang di jalan atau dimanapun. Simpan, taruh di tas, kita tunggu sampai kita melihat tempat sampah baru dibuang. Atau kalau misalnya nggak ketemu sampai pulang, ya di rumahnya aja dibuang. Nah, jadi setiap saat kita menghasilkan apa, saat itu juga harus kita pilah. Ya, apakah di sekolah, di rumah, ya, kemudian di kantor, ya. Kemudian pemilahan tersebut Anda bisa lihat di sini mulai dari yang sederhana, ya, agak rumit sampai yang banyak. Nah, ini tergantung dari kemampuan masing-masing. Ya, dan bisa dilakukan di rumah maupun di TPS dan TPA. Di rumah misalnya masih ada yang belum tersortir, belum terpilah, lanjutkan di TPS. Ya, dipilah lagi. Ternyata di TPS masih ada yang sampahnya bercampur, dipilah lagi ke TPA dan seterusnya. Ya. Itu. Kemudian kenapa? Ya. Kenapa kok harus pilah? Ya. Kalau kita tidak memilah sampah, ya. Pertama, ya.
kita akan kesulitan pada waktu mau mengolah sampah tersebut. Ya, karena sampah itu bukan berarti sesuatu yang tidak ada nilainya. Ya, kita menyebutnya adalah sumber daya, karena dia pasti bisa memberikan fungsi, bisa diubah menjadi energi yang lain, bisa diubah menjadi produk yang lain, kompos misalnya. Ya, itu yang pertama. Kalau kita mau menjadikan sampah itu sebagai sumber daya, maka harus dipilah terlebih dahulu, karena sampah campuran atau mixed waste itu sulit diolah. Kemudian yang kedua, ya, kalau tidak dipilah berarti kan semuanya masuk ya, padahal kita sebenarnya bisa mengurangi. Kertas bisa dipilah, dijual ke pemulung. Plastik juga seperti itu, metal juga. Nah, kalau semuanya dicampur, maka semuanya kan harus diangkut, volumenya menjadi besar, padahal bisa jadi kapasitas truknya nggak cukup. Ya, akhirnya masih banyak kejadian kita lihat sampah sampai menumpuk seperti ini, ya, kemudian dibuang di tempat-tempat yang tidak seharusnya, namanya illegal dumping, ya, apakah di bantaran sungai, bahkan ada yang dalam sungai, ya, sehingga menjadikan lingkungan itu menjadi tidak sehat dan bersih, ya, itu. Kemudian yang ketiga, ya, tidak ada reduksi sehingga semuanya diangkut ke TPA. Ini kita lihat, ya, TPA-nya sampai menggunung seperti ini, sehingga usia TPA itu menjadi yang harusnya direncanakan 5 tahun, karena semua sampah itu diambil mungkin hanya 3 tahun, 2 tahun sudah penuh. Nah, bingung lagi nanti cari lahan yang baru, karena nggak mudah untuk cari lahan TPA. Ya, jadi pemilahan itu sangat besar manfaatnya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan how atau bagaimana kita melakukan pemilahan sampah. Ya, yang jelas pertama memang harus dipilah berdasarkan jenis, ya, apakah itu plastik, apakah yang masuk kategori kaca, kemudian metal, kertas maupun yang organik. Nah, jadi dipilah berdasarkan jenis. Kemudian yang berikutnya adalah dibuang sesuai dengan tempat sampah yang disediakan. Jadi kalau sudah dipilah menjadi beberapa jenis, gelas, plastik, kaca, ya dibuang di tempat sampah yang memang disediakan untuk material yang terbuat dari kaca, material yang terbuat dari plastik dan seterusnya. Jadi jangan sampai sudah dipilah tapi masuknya ke tempat sampah yang salah. Nah, nanti yang repot petugas kebersihan, ya, karena mereka berarti harus memilah lagi. Ya, jadi dipilah berdasarkan jenis, kemudian dibuang sesuai dengan tempat sampah yang disediakan. Ya, jadi kita sudah membahas 5W 1H terkait dengan pemilahan sampah. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melakukannya, ya, mulai dari rumah, ya, sampai nanti dibawa ke komunitas, ya, apakah ke sekolah, ke kantor, ya, tempat bekerja dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian kita sekarang bahas terkait dengan why tadi sebenarnya, tapi di sini kami akan menjelaskan lebih detail lagi. Ya, mengapa kok harus ada pemilahan sampah, ya? Mengapa? Karena ada 2 manfaat yang kita dapatkan kalau kita melakukan pemilahan sampah. Yang pertama, kita akan mendapatkan manfaat dari aspek lingkungan. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat dari aspek ekonomi. Apa saja itu? Ya, kita coba, ya, cek satu persatu. Yang pertama, ya, mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Ya, karena kalau sampah dicampur, ya itu biasanya cenderung nggak akan diolah dengan baik. Seperti kita lihat foto-foto yang memperlihatkan bagaimana sampah sampai menumpuk di pinggir jalan. Nah, itu kalau campur seperti itu ada organiknya, biasanya nanti dalam beberapa hari akan timbul bau. Ya, bau itu biasanya berasal dari cairan yang keluar karena penguraian dari sampah. Ya, nah itu nyampur nanti susah untuk mengolahnya. Ya, sehingga dengan adanya dipilah mencegah hal itu. Kemudian juga ada nilai kalau dipilah biasanya kita tujuannya kalau rata-rata yang saya tahu, ya, dari teman-teman atau dari tetangga yang memilah itu biasanya karena bertujuan supaya bisa dimanfaatkan kembali, ya, sehingga memperkecil resiko orang membuang sampah sembarangan karena tidak tahu lagi dibuang kemana atau sampahnya terlalu besar, ya. Jadi yang pertama mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, ya, karena dipilah, ya, dimasukkan ke tempat sesuai dengan wadahnya, maka ada manfaat yang kita dapatkan, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya. Yang ketiga, mencegah banjir. Kok bisa?
Bisa, karena biasanya kalau kita nggak mencoba memilah ya dengan tujuan tadi bisa dijual kembali, ya bingung mau dibuang kemana, paling gampang solusinya adalah dibuang ke selokan. Atau kalau di situ dekat sungai ya dibuang saja ke sungai. Ya kita nggak merasakan ya dampaknya, tapi yang merasakan adalah yang tinggal di hilir ya, karena sampahnya kan dibawa ke hilir ya, begitu musim hujan ya sungai jadi tempat untuk menampung semua aliran air ya, dari jalan, dari rumah tangga, dari selokan dan sebagainya, akhirnya mampet ya karena banyaknya sampah yang masuk ke dalam sungai. Nah, dengan adanya pemilahan itu sudah ada usaha untuk mengurangi, karena sudah ada yang dijual ke pemulung, dibawa ke bank sampah ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Ini terutama kalau misalnya kita banyak memproduksi sampah organik. Nah, biasanya kalau kita menghasilkan sampah organik kan jarang yang diolah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya sudah dibuang saja, bawa sama petugas kebersihan, dibawa ke TPS, tempat penimbunan sementara, lalu diangkut ke TPA. Nah di TPA itu rata-rata mungkin satu saatnya Bapak Ibu melihat ya di film atau mungkin kunjungan langsung ke TPA, itu rata-rata nggak ditutup TPA-nya, sehingga mengeluarkan yang namanya gas metana ya. Gas metana itu gas yang sifatnya dia bisa digunakan sebagai energi karena bisa dibakar. Nah, metana itu sebenarnya adalah gas rumah kaca ya. Kenapa sih kok kita harus mencegah atau mengurangi emisi gas rumah kaca? Karena gas rumah kaca itu kalau terlalu banyak efeknya nanti akan paling gampang ya Bapak Ibu sekalian, menyebabkan suhu ya, lingkungan, suhu tempat kita tinggal ya itu akan menjadi lebih tinggi ya. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di daerah yang dulunya dingin ya, hawanya dingin, sekarang kan lama-lama terasa panas ya. Di Malang misalnya ya, dulu sekitar 10 sampai 20 tahun sebelumnya masih bisa di Malang itu mengalami kabut ya, saking dinginnya gitu kan. Sekarang udah jarang. Batu mungkin juga sudah hanya waktu-waktu tertentu saja ya. Itu salah satu sebenarnya indikasi terjadinya peningkatan suhu ya, yang disebabkan oleh semakin banyaknya gas rumah kaca ya yang ada di udara ya. Kemudian yang kelima, mempermudah proses daur ulang ya. Daur ulang berarti diolah kembali menjadi bentuk yang lain, apakah jadi barang atau material yang berbeda, atau menjadi material yang sama dengan kualitas yang lebih rendah, atau diubah menjadi energi. Nah, kalau mau seperti itu harus dipilah dulu. Kalau dicampur susah ya. Bagaimana mau membuat kompos dari organik kalau masih ada kaca, masih ada plastik dan lain sebagainya. Jadi proses pemilahan itu mempermudah proses daur ulang supaya sampah bisa digunakan sebagai input ya, sumber daya yang masih bisa digunakan lagi ya. Kemudian yang terakhir, memberikan sumber energi alternatif ramah lingkungan ya. Jadi khususnya di sini kalau sampah organik ya itu diolah, bisa diolah, kemudian menggunakan fasilitas yang kedap udara namanya biodigester ya, nanti bisa menghasilkan gas metana tadi. Nah, gas metana itu gas yang dia kalau kena api langsung menyala ya. Jadi selama sampahnya itu ada, maka selama itu pula gas metana akan dihasilkan ya. TPA di sini kalau di Malang itu contohnya di TPA Supit Urang itu sudah bisa menghasilkan gas metana yang digunakan baik oleh TPA itu sendiri maupun penduduk di sekitar TPA ya, tempat pemrosesan akhir ya. Nah, yang plastik juga bisa ya. Plastik itu justru sumber energi alternatif ya dari sampah yang kalorinya paling tinggi ya. Dia bisa diubah menjadi tenaga listrik ya. Kemudian ini merupakan manfaat lain yang juga kita dapatkan kalau kita memilah ya. Dengan memilah mempermudah kita mendaur ulang. Dengan mendaur ulang maka kita mendapatkan banyak manfaat. Ini sebuah gambar yang secara umum menggambarkan manfaat ya kalau kita mendaur ulang.
Kenapa kok harus daur ulang ya? Why recycling? Ya, karena kalau dengan mendaur ulang ya, contoh di sini misalnya 1 ton kertas atau karton yang didaur ulang, maka berarti menghemat ya penebangan atau mencegah penebangan 13 pohon ya. Karena bisa digunakan untuk bahan bakar, bisa digunakan untuk misalnya yang didaur ulang plastik bisa untuk bahan bakar. Yang didaur ulang itu misalnya kertas. Ya, nanti bisa jadi kertas recycle ya, newspaper kalau kita menyebutnya. Itu kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat di toko-toko sudah banyak dijual, bahkan harganya lebih mahal. Ya, karena teksturnya lebih kasar, ada nilai estetisnya, kadang dibuat surat undangan ya, atau kalender dan sebagainya. Kemudian menghemat ya energi listrik, karena harusnya listriknya menggunakan dari batu bara ya, maka bisa digunakan dari sampah plastik misalnya ya. Kemudian sampah yang harusnya semuanya setelah dipakai dibuang ke TPA, karena dipilah kemudian daur ulang, maka bisa menghemat ya, setiap 1 ton kertas yang diolah bisa menghemat 4 meter kubik luasan volume TPA. Jadi TPA-nya bisa menjadi lebih lama usianya, dan pemerintah nggak bingung begitu TPA-nya sudah mau habis lahannya, bingung mau nyari kemana ya, karena kalau TPA itu nggak mungkin hanya 1-2 hektar, biasanya 5 hektar lebih. Kalau di perkotaan susah cari lahan seluas 5 hektar. Jadi menghemat space atau ruang ya di TPA sehingga usia TPA menjadi lebih lama. Kemudian juga menghemat ya pemakaian sekitar 2,5 barel minyak bumi ya. Ini kaitannya dengan energi. Jadi selama bisa diolah menjadi energi alternatif, maka akan menghemat pemakaian bahan bakar ya. Kemudian yang terakhir, menghemat sekitar 31.000 liter air ya. Ini kaitannya dengan tadi mengolah pohon ya, kayu menjadi kertas pasti butuh air ya. Nah, dengan menggunakan newspaper ya, tidak lagi perlu dimulai dari proses yang paling awal ya, dia pasti butuh air ya untuk mengolah kayunya itu menjadi bubur dan lain sebagainya ya, sehingga menghemat pemakaian air. Jadi itu sebenarnya manfaat lanjutan yang didapatkan kalau kita melakukan pemilahan sampah ya. Ini contoh ya kasus yang sudah coba dilakukan ya di kota di Jawa Timur, saya tidak sebutkan di mana ya. Ini kita lihat pemilahan sampah organik yang diubah menjadi kompos, digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pupuk ya untuk taman-taman kota. Kemudian kita lihat ya, organik yang tidak diolah menjadi kompos itu ditimbun ke lahan TPA bersama dengan jenis-jenis sampah yang lain ya. Kita lihat di sini nih apa ini? Oh, ini pipa yang menampung gas metana yang dikeluarkan dari tumpukan sampah ini. Ini di bawahnya timbunan sampah ya. Nah, ini digunakan sebagai energi, baik energi listrik maupun energi panas. Ya, energi listrik digunakan untuk ya, ini untuk menggunakan generator. Sedangkan yang ini untuk kompor, untuk memasak. Ya. Nah, ini contoh yang sudah digunakan ya. Kemudian yang kedua, manfaat ekonomi. Ya, manfaat ekonomi kalau kita memilah sampah ya, pertama kita mendapatkan income ya atau pemasukan. Kok bisa? Bisa karena dijual ke bank sampah maupun ke pemulung. Ya, jadi bank sampah itu menerima sampah ya yang sudah dipilah dari masyarakat. Ya, contoh di Bank Sampah Malang itu ada sekitar 60 lebih jenis sampah yang sudah ada daftarnya. Kalau kita ingin mendapatkan uang ya tinggal dipilah berdasarkan list yang sudah ada, data sudah ada, kemudian dibawa ke bank sampah ya.
nanti akan mendapatkan akun ya atau rekening ya terkait dengan tabungan sampah kita. Ya, nanti bisa diambil pada periode waktu tertentu. Ya, ini untuk rumah tangga sebagai pendapatan tambahan ya atau mungkin bahkan tambahan pendapatan utama ya. Kemudian ini nomor 1. Yang kedua, untuk industri sendiri memperpendek rantai produksi karena dia nggak harus mengolah dari awal lagi. Misalnya tadi kertas ya, industri kertas dia nggak harus mengolah dari mengambil kayu di hutan, kemudian digiling, dihancurkan. Nah, dia bisa menggunakan newspaper, kertas yang sudah tidak digunakan, diolah lagi, berarti memperpendek rantai produksi dan menghemat yang jelas karena mengurangi energi, mengurangi tenaga kerja, mengurangi waktu operasional dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, dengan dipilah dapat didaur ulang, bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar. Ya, kita rumah tangga bisa menggunakan, contoh misalnya briket. Ya, briket itu berarti kayak arang ya, tapi sebenarnya materialnya itu dari bahan organik yang sudah dikeringkan. Ya, jadi sampah organik itu bisa kita keringkan, kita padatkan, itu menjadi alternatif bahan bakar. Ya, atau yang plastik itu diolah menjadi namanya RDF. RDF itu refuse derived fuel atau bahan bakar sampah. Ya, jadi bahan bakar yang berasal dari sampah. Ini biasanya dibakar, ya. Tapi dibakarnya nggak kayak kita bakar di luar itu Pak, kasih minyak tanah terus bakar, enggak ya. Ada teknologi yang digunakan sehingga aman pada waktu dibakar. Karena pasti kalau dibakar secara terbuka harusnya nggak boleh. Dia akan bersifat memicu sel kanker. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau membakar plastik jangan terbuka. Jangan sampai dibakar kalau bisa. Ya, karena itu berisiko terhadap kesehatan ya, khususnya tadi sebagai pemicu sel kanker. Kemudian yang keempat, ya, pemerintah juga akan mendapatkan manfaat ekonomi kalau sampah dipilah. Ya. Terutama di sini adalah penghematan untuk biaya transportasi ke TPA. Karena jumlahnya berkurang, mungkin satu hari harusnya yang diangkut dari TPS itu 5 ritasi dengan 10 truk misalnya ya total. Maka dengan adanya pemilahan sudah dipilah di awal, berkurang karena ada yang dijual ke pengepul, ada yang dibawa ke komunitas yang mengolah menjadi kompos, dibawa ke bank sampah, maka yang dibuang ke TPS sudah tinggal sedikit. Ya, sehingga secara total jumlah sampah yang nantinya harus diangkut ke TPA juga akan berkurang. Ya, kemudian mempermudah pengolahan. Ini misalnya pemerintah bertujuan untuk mengolah misalnya sampah organik yang sudah ada mau dibuat kompos saja. Nanti bisa dijual murah ke penduduk atau bahkan gratis gitu kan. Nah, itu kalau sudah dipilah nggak akan kerepotan. Kalau dicampur nanti susah. Ya apalagi kalau udah dibawa ke TPA, mau bikin organik mau dibikin sampah ya susah karena harus mengeluarkan dulu plastiknya, kemudian kertasnya dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima ya itu pengurangan subsidi untuk penggunaan fossil fuel. Ya, jadi kalau ada alternatif bahan bakar ya ada komponen yang bisa digunakan untuk memberi pilihan ke masyarakat menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Nah, di sini untuk bisa mengalihkan masyarakat dari menggunakan bahan bakar yang biasa kita gunakan ya fossil fuel ya, yang memang tidak ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca, itu biasanya dengan mengurangi subsidi. Ya, memang sudah bertahap. Saya bandingkan dengan zaman dulu saya waktu kuliah itu 1 liter masih 2.700 ya, sekitar akhir tahun 2000 ya. Nah, sekarang kan sudah berapa ya? Saya nggak hafal. Karena saya nggak sekitar 7.000-an ya. Sudah lumayan, tapi masih ada subsidinya. Ya, tapi sebaiknya dikurangi terus juga orang kalau tadinya punya mobil 5 jadi mikir 2 saja cukup karena boros di bensin gitu kan. Seperti itu. Nah, ini contoh ya di negara maju yang sudah menggunakan sampah itu sebagai sumber energi. Ini namanya insinerator Bapak Ibu sekalian. Ya. Insinerator. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membakar sampah ya sehingga menghasilkan energi. Ya, di negara maju sudah umum menggunakan ini ya karena sangat
menghemat ya terkait dengan jumlah sampah yang akan diangkut TPA. Jadi kalau dibakar bisa berkurang sampai 95%. Jadi hanya 5% saja yang dibawa ke TPA. Jadi katakanlah kalau sehari di Kota Malang contohnya sekitar 400 sampai 500 ton ya. Berarti kalau tinggal 5%-nya ya, berarti hanya tinggal sekitar 20 ton. Berarti kan bisa menghemat lahan di TPA. Ya. Kemudian energinya yang dihasilkan juga energi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Ini contoh yang briket. Ya, jadi yang dari organik ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk tungku. Ya, ini beberapa alternatif yang bisa digunakan terkait dengan sampah yang sebenarnya efek berikutnya yang diharapkan adalah penghematan tadi. Jadi dari aspek ekonomi dia akan memberikan banyak manfaat. Nah, kemudian yang terakhir ini yang RDF, ini yang dari plastik Bapak Ibu sekalian ya. Dari plastik, jadi plastik diolah ya dalam bentuk dicacah biasanya sampai yang ada dibentuk sampai bentuknya kalau kita menyebutnya pellet ya, bentuk seperti kapsul kecil-kecil supaya untuk diangkut tuh gampang. Ya, jadi ada yang bentuknya hanya serpihan, ada dibentuk kayak chip ya, kayak koin uang itu, ada juga yang dibentuk kayak kapsul. Ya, nah itu intinya bisa digunakan sebagai sumber energi. Siapa yang memakai? Biasanya industri yang memakai plastik sebagai bahan bakar alternatif karena dia punya nilai kalori yang tinggi dan mereka punya teknologi yang aman sehingga kalau plastik dibakar itu nggak akan mencemari lingkungan maupun kesehatan masyarakat yang ditinggal di sekitar industri tersebut. Gitu. Ya, sekian dari saya terkait dengan penjelasan pemilahan sampah ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan harapan saya adalah ini nanti tidak hanya menjadi suatu wacana ya, tapi menjadi suatu kebiasaan untuk memilah sampah. Biasakan dari yang paling sederhana dulu saja, kering dan basah. Ya, nanti dari situ bertahap kita lakukan pemilahan yang lebih detail lagi dan jangan peduli apakah nanti di pengumpulan ya di petugas kebersihan yang mengambil setiap pagi ya itu dipilah atau tidak. Biarkan saja, yang penting kita sudah mencoba menerapkan untuk memilah sampah dan itu pasti memberikan manfaat ya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita maupun untuk masyarakat. Ya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti penjelasan terkait dengan pemilahan sampah. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekarang kita coba peragakan bagaimana cara memilah sampah dan membuangnya sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Saya di sini nanti akan dibantu oleh teman saya, Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Nah, ya Mbak Devi nanti akan memperagakan bagaimana cara memilah sampah ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa jenis sampah yang umum kita hasilkan di rumah tangga. Nah, kita harus pastikan dulu dari awal mau dipilah berapa jenis, 2 kering dan basah, atau mau yang 3 kering basah residu, atau sampai yang detail ya, itu tergantung dari keputusan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Dan di sini kita coba membaginya menjadi beberapa jenis ya. Nah sekarang kalau melihat sampah yang ada, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian maupun teman-teman bisa membaginya menjadi berapa jenis. Nah, itu nanti silakan diamati ya. Ini ada bekas piring ya dari lidi ya untuk tataan makan misalnya. Kemudian ada sepatu, sandal, ada serbet, ada kertas, ini ada baterai, ya. Kemudian ini ada semprotan ya, obat ya. Kemudian ini botol plastik, ini botol kaca ya. Kemudian ini ada bekas sayuran maupun kulit buah. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, teman-teman coba amati, kemudian dicoba untuk memutuskan atau memilih
berdasarkan jenisnya kira-kira bisa diurai atau dipilah menjadi berapa jenis. Ya. Oke, nah sekarang Mbak Devi akan memperagakan ya bagaimana cara memilah sampah. Nah, silakan Mbak Devi. Ya, yang pertama kita lihat paling ujung itu merupakan sampah organik. Kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu, teman-teman sebelum membuang ke tempat sampah biasakan untuk dimasukkan ke tempat plastik karena itu akan mempermudah kita nanti pindah ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Kemudian mempermudah juga petugas kebersihan waktu mau memindah dari tempat sampah ke gerobak sampah. Kemudian yang kedua terkait dengan jenis material sampah botol kaca. Ya, jangan lupa kita lihat di sini ada tutupnya. Jadi tutupnya bisa kita pilah. Karena jadinya sudah berbeda. Jadi kan tadi pemilahan tujuannya adalah mempermudah daur ulang. Jadi kalau ada dua jenis material di satu produk sebaiknya dipisah. Jadi ini kita pisahkan dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya botol yang terbuat dari plastik. Ya, ini biasanya kalau kita buang pengen menghemat tempat itu kita press ya. Tapi ada juga yang mensyaratkan nggak boleh malah ya, jadi dalam kondisi utuh. Tapi biasanya untuk menghemat tempat itu akan lebih baik kita press dulu ya. Silakan Mbak Devi kita buang. Nanti kalau di bank sampah ada lagi aturannya, tutupnya saja yang dicari ya, atau harus dipilah karena mereka butuh tutupnya saja, harganya sudah berbeda ya. Kita masukkan. Kemudian yang berikutnya itu yang masuk kategori B3, bahan berbahaya beracun di rumah tangga. Ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita walaupun domestik tapi juga menghasilkan limbah B3. Contoh yang paling mudah adalah ini semprotan serangga, kemudian obat-obatan yang mengandung kimia, kemudian baterai juga itu masuk kategori B3 ya. Kemudian yang berikutnya ya sampah yang masuk kategori jenis kertas ya, apakah itu yang karton ya, kemudian yang kertas putih ya. Ya, ini kertas yang kita bisa pakai untuk ngeprint ya. Ini yang masuk kategori karton tapi yang tipis, atau yang kertas foto masuk kategori kita jadikan satu. Nanti ada juga Bapak Ibu sekalian yang lebih detail lagi, dipilah berdasarkan jenis kertasnya, apa kertas karton, kertas yang ada plastiknya, kertas film tadi yang ada plastiknya ya, atau surat kabar dan lain sebagainya. Ini kita jadikan satu saja untuk mempermudah ya. Kemudian ini semua sudah dipilah, maka sampah yang di sini ya yang tidak masuk kategori itu kita kategorikan sebagai residu ya. Apakah tekstil, kemudian metal juga ya, logam. Kemudian ini mungkin sepatu saya Pak, kebetulan solnya rusak ya. Jadi dibuang saja karena nggak mungkin kalau pakai hanya satu tinggi satu rendah ya. Sandal jepit juga nggak tahu satunya hilang kemana ya. Jadi ini udah dibuang saja, nanti saya beli yang baru saja. Nah, ini masuk sampah residu ya. Nah, nanti kalau sudah dipilah seperti ini ya, gampang kita mau memutuskan mana yang mau diolah. Oh, plastiknya saja, tinggal diambil plastiknya, dibawa ke tempat daur ulang. Oh, saya maunya bikin composting, bikin kompos, maka yang organik yang diambil. Ya, itu contoh. Kertas, saya maunya bikin newspaper aja lah, kertas daur ulang, nanti buat bikin undangan, insya Allah tahun depan ya, mau bikin pesta pernikahan misalnya ya. Maka ini bisa diolah menjadi kertas undangan ya, dari newspaper. Nah, ini mempermudah untuk bisa Bapak Ibu teman-teman kalian memutuskan untuk didaur ulang menghasilkan bahan yang masih bisa digunakan kembali. Ya, begitu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami mencoba memperagakan cara memilah sampah ya, tapi di sini memang yang kami pilah lebih banyak ya daripada yang mungkin seharusnya dilakukan ya. 3 jenis biasanya kalau umum Bapak Ibu sekalian nanti jumpai di jalan biasanya hanya 3 jenis. Tapi kita berusaha contoh ini ada 6 sampai 6 jenis ya. Ya. Sekarang kami mencoba memperagakan ya, setelah sampah dipilah maka sekali tadi perjanjiannya harus dibuang sesuai dengan
tempatnya masing-masing. Nah, kita lihat, Pak Devi akan bantu saya sekali lagi bagaimana menempatkan sampah yang sudah dipilah sesuai dengan tempat sampahnya ya. Contoh misalnya yang pertama organik, Bapak Ibu sekalian, ya, maka harus dibuang di tempat sampah yang memang untuk organik. Biasanya kalau di tempat-tempat umum itu warnanya hijau. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kaca, ya, tadi sudah dipisah tutupnya, ya, maka tinggal botolnya yang banyak dari kaca, maka kita buang di tempat sampah memang khusus untuk kaca. Ya. Kemudian yang berikutnya sampah kertas, ya. Nah, di sini ya harus ditempatkan ke tempat sampah khusus untuk kertas, ya. Apakah itu kertas karton, kertas surat kabar, ya, kertas foto. Kemudian berikutnya terkait dengan residu. Ya, residu di sini contohnya ini tadi. Jadi semua yang tidak masuk di kategori 5 tadi masuk sampah residu, ya, kita harus sendirikan, ya. Biasanya kalau di tempat-tempat umum kalau ada residu warnanya abu-abu, ya. Kemudian ini sampah B3, ya, baterai maupun semprotan serangga, ya, yang sudah tidak terpakai kita sendirikan, kita buang di tempat sampah khusus untuk sampah B3, ya. Kemudian yang terakhir sampah plastik, ya, apakah kemasan, botol plastik, ya, kemudian kotak plastik, maka sebaiknya dipilah kemudian dimasukkan ke tempat sampah khusus untuk plastik. Jadi di sini Bapak Ibu teman-teman kalian bisa lihat kita mencoba memilah sampah hingga 6 jenis, ya. Kalaupun ditambah boleh, ya, kalau lebih baik mau dikurangi juga nggak apa-apa, misalnya hanya dipisah antara yang organik, yang sampah basah, ya, dengan yang sampah kering, berarti yang di sini semua masuk sampah kering, seperti itu. Terima kasih.